Hai anak-anakku yang kusayangi. Hai anak-anak yang kubanggakan. Mari kita mengikuti kegiatan Pondok Ramadan SMA Negeri 2 Ngawi 1442 Hijriah. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga kebugaran tubuhnya agar kita terhindar dari virus corona. Oke anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan kedatangan yaitu narasumber yang sangat hebat, narasumber yang sudah melalang buana berbagai daerah untuk diundang sebagai pemateri. Inilah dia, Bapak kita tercinta, Bapak Saiful Bakri. Ya. Hari ini Pak Saiful Bakri akan menjelaskan tentang materi yang sangat luar biasa, materi yang sangat sudah kita tunggu-tunggu. Nah, bagaimana materinya? Kita langsung simak saja, kita langsung saja bertanya kepada beliau. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Terima kasih Pak Farid yang sudah memoderatori kegiatan Pondok Ramadan kita. Ya, kita ini setiap hari ya datang ke sekolah kita Pak Farid, ya. Walaupun anak-anaknya tidak datang, tapi kita ini setiap hari ya datang ke Semada karena memang kita punya beban untuk mengajar. Dan pada bulan Ramadan tahun ini juga baik perintah dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten, dari sekolahan, kita untuk mengadakan Pondok Ramadan. Nah, Pondok Ramadan tentunya dalam Pondok Ramadan ini banyak kegiatan Pak Farid. Salah satunya adalah kita harus menyongsong namanya malam Lailatul Qadar. Oh iya, malam tuh. Ya, pertama yang harus menyongsong itu ya anak-anak ini di rumah harus puasa Pak Farid. Iya, puasa. Jangan menyongsong kemudian tidak puasa siang harinya. Jangan keliru. Jadi bahwa Allah itu memerintahkan bulan Ramadan ini yang diwajibkan ini puasanya. Puasanya ya. Jadi anak-anak ini yang diwajibkan siangnya ini puasa. Jadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi man itu orang. Jadi man orang yang mau berpuasa ini akan diampuni dosa-dosanya kemarin Pak Farid. Hebat ini. Jadi dosa yang kemarin kalau ketika di rumah pasti semuanya puasa. Jadi ya mudah-mudahan Anda puasa dan banyak kesalahan ini akan diampuni ketika Anda berpuasa. Jangan kebalik loh Pak Farid. Jadi bengi sholat tarawih, bengi sholat witir, sholat tahajud dan sebagainya, ikut sahur, sesuknya gak poso. Iya, gak puasa, maghrib ikut buka puasa. Nah, itu kebalik, itu sholat tarawih dan sholat witir itu sholat sunnah. Yang wajib itu puasanya. Jadi jangan kebalik ini anak-anak ya. Jangan kebalik loh ya. Jadi yang wajib itu puasanya, ya bukan sholat tarawihnya. Bukan sholat tarawihnya. Dalam Ramadan ini ada yang sudah terkenal namanya Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Luar biasa nih kayaknya, menarik sekali kayaknya. Jadi bagaimana Pak Bakri? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, jadi apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi min alfi syahrin itu semalam itu
kebaikannya sama dengan 1000 bulan. Lah awake dhewe urip ora 1000 bulan ini. Kita mungkin kalau manusia biasa 60 sampai 70 sudah empat ya. Ini 1000 tahun, Mas. Ya, 1000 bulan bukan tahun, 1000 bulan. Jadi 1000 bulan. Ini ada yang malam itu, maka kita harus berbondong-bondong untuk mengejar bagaimana kita itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Malam kayak itu. Namanya malam itu ya malam, Pak Farid. Jadi bukan siang. Walaupun bumi ini kan apa namanya berputar. Rotasi, di Indonesia ini siang. Di mana yang malam sekarang? Amerika atau di mana ya? Amerika atau Eropa mungkin malam ini. Mungkin sana malamnya. Jadi ya namanya malam barengan di sana. Nah, kita tetap namanya malam dan apa namanya malam ya kita melakukan kegiatan-kegiatan di waktu malam. Nah, ini ada pertanyaan Pak Bakri ini. Bagaimana? Sebenarnya malam itu yang kita laksanakan apa saja sih? Apakah kita cuma tidur atau ada amalan lain ketika di malam Lailatul Qadar itu? Nah, malam Lailatul Qadar itu apa yang harus dilakukan? Maka apa yang harus terutama orang ini Pak, terutama ya dalam hadis Rasulullah itu malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Itu malam-malam ganjil. Ketika malam-malam ganjil maka kita ini orang Jawa, orang sekilang kita ini kalau malam-malam ganjil itu kan mesti megengan, Pak. Ya, jadi megengan. Sembuh saat duweni andum memberi makanan ke orang tetangga ke siapa itu dalam rangka untuk menyongsong malam Lailatul Qadar. Jadi jangan diam saja. Jadi kita itu jangan diam, siangnya ya pokoknya berusaha untuk menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar itu. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya baca Quran saja, tidak hanya apa namanya beribadah sholat sunnah saja, tetapi juga hal-hal yang berkaitannya dengan kemanusiaan hablum minan nas ini harus dibangun. Jadi sedekah. Nah, orang Jawa itu kan mesti itu malam selikuran, mesti ngirim ke mbah, ngirim ke saudara dan lain sebagainya. Ngirim nasi ke tetangga, ke masjid, ke musola dan sebagainya. Ini dalam rangka itu. Walaupun kita disuruh untuk memperbanyak baca Quran, memperbanyak dzikir, memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar itu, sehingga banyak orang itu malam Lailatul Qadar itu banyak di masjid-masjid ya, di masjid itikaf di masjid ya. Itu biasanya ya malam-malam ganjil itu banyak itikaf karena memang menyongsong itu begitu begitu mulianya malam Lailatul Qadar. Maka dari itu 10 hari yang terakhir anak-anakku yang sekarang mengikuti pondok Ramadan ini jangan lupa nanti malam-malam 10 yang terakhir itu lebih digiatkan, lebih semangatkan lagi dalam hadis Rasulullah itu 10 hari itu ngitkum minan nar, dijauhkan dari api neraka, dan juga ada namanya malam Lailatul Qadar di mana itu adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu akan diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar. Maka kita jangan ya mulai dari sekarang tidak hanya moro-moro langsung esok ini malam Lailatul Qadar, pas malam Lailatul Qadar ketiduran. Jadi akan tidak membekas sama sekali. Apakah kita bisa merasakan malam Lailatul Qadar Pak Bakri secara secara nyata atau secara lahiriah gitu? Apakah ada tanda-tandanya malam Lailatul Qadar seperti apa? Ya, ada tanda-tandanya itu. Sebagian ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu mulai dari menjelang maghrib sampai itu cuacanya cerah. Oh, sangat cerah. Suasananya Bintang-bintang itu pokoknya malam itu suasananya sangat cerah. Ini diantara tanda-tandanya adalah akan terjadi malam Lailatul Qadar itu. Banyak tanda-tanda yang orang akan untuk menyongsong malam Lailatul Qadar itu. Maka dari itu yang jelas anak-anak yang di rumah kelas 10 dan kelas 11 ini kamu bisa baca-baca juga biar tahu tentang malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Jangan sampai terlewatkan karena
setahun ini hanya satu malam Lailatul Qadar itu. Jadi adanya ya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain nggak ada. Bulan lain nggak ada. Jadi malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan dan hanya semalam. Dan semalam. Nah, harus kita maksimalkan dengan baik di 10 hari. Maka dari itu hari terakhir bulan Ramadan. Kita harapkan kita sama-sama lah. Kita sama-sama, barangkali mungkin Pak Farid akan dapat malam Lailatul Qadar, mungkin saya atau Mas Ardan, Pak Ardan, atau mungkin siswa sendiri nggak tahu. Mungkin anak-anak sendiri juga mungkin anak-anak mungkin siapa tahu dapat malam Lailatul Qadar akan berubah semuanya. Jadi bisa merubah kebaikan-kebaikan itu akan dirubah. Mungkin itu Pak Farid yang jelas kita aja memperbanyak amal hablum minallahnya itu harus dibangun, hablum minannasnya itu harus bangun, banyak sedekah, banyak mbuh ngwai sak gelas aku atau ngwai makanan kemana, ke musola, ke masjid atau orang darus, itu diberi, pokoknya memberi, gak usah banyak pikiran, pokoknya memberi pokoknya memberi gitu aja. Terima kasih Pak Bagri atas materinya, sangat luar biasa ya anak-anak ya, memotivasi kita untuk lebih semangat, khususnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar, yang mana ketika kita beribadah pahalanya berlipat-lipat seperti 1000 bulan. Jadi biasanya itu kita sholat itu mendapatkan sholat jamaah mendapatkan 27 derajat, ini dikali 1000. Coba bayangkan, pahalanya sangat luar biasa anak-anak. Oleh karena itu saya mohon kepada anak-anak semuanya tetap istiqomah, semoga puasanya lancar. Kemudian nanti ketika di hari 10 terakhir bulan Ramadan, anak-anak semangat untuk menyongsong Lailatul Qadar. Enak sing kenal berapa kelas seluruh Pak Farid? Apanya? Ada kenal enggak yang kelas 10? Kelas 11 sekarang. Kelas 11. Ya, menyapa apa nopo wahai Cynthia apa. Ini karena karena pandemi lah ya. Belum ketemu sama sekali siswa-siswa kelas 10 bagaimana, kelas 11 bagaimana ya. Nanti kita ketika lama Lailatul Qadar kita berdoa semoga di tahun ajaran baru kita bisa bertemu semuanya lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja ya anak-anaknya. Kita lanjut di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Bagri atas materinya yang sangat luar biasa. Mari kita tutup Pak Bagri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah mengikuti kegiatan Pondok Ramadan SMA Negeri 2 Ngawi? Tentunya semakin kuat imannya, semakin mantap ilmunya, semakin rajin ibadahnya. Wassalamualaikum